Oke baik teman-teman, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Yosep Durole Palawaruin atau biasa dipanggil Ocep. Saya adalah mahasiswa semester 5 program studi ilmu komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai teknik-teknik untuk mengatasi persangka dan membangun empati dan perspektif. Sebelum saya berbicara lebih jauh teman-teman, yang pertama kita perlu mengetahui dulu apa itu persangka, empati, dan perspektif. Nah, persangka itu sendiri adalah sikap yang negatif atau ketidaksukaan terhadap suatu individu atau kelompok yang diwujudkan dalam perilaku, emosi, atau pendapat. Nah, teman-teman, persangka dapat muncul ketika seseorang membuat penilaian sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi. Nah, sedangkan empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka. Nah, ini seperti kita mencoba menempatkan diri kita di posisi orang lain, merasakan apa yang mereka rasakan dan memahami pikiran serta perasaan mereka. Sedangkan perspektif adalah sudut pandang atau cara seseorang memandang, memahami, dan menginterpretasikan dunia atau suatu peristiwa. Nah, sederhananya perspektif adalah kacamata yang kita gunakan untuk melihat dunia atau suatu peristiwa yang sedang terjadi. Nah, setiap orang itu memiliki perspektif yang unik, yang mana dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, teman-teman, kurang lebih pengertian dari persangka, empati, dan perspektif sudah seperti yang saya jelaskan. Sekarang kita lanjut mengenai teknik untuk mengatasi persangka dan membangun empati dan perspektif. Nah, teknik yang pertama itu adalah tingkat kesadaran diri, teman-teman. Nah, kita kenali bias diri sendiri. Setiap orang itu memiliki bias yang kognitif. Dengan mengenali bias-bias ini, kita dapat lebih sadar ketika pikiran kita mulai berkelana ke arah persangka yang tidak baik. Yang berikut, dari kesadaran diri ini kita perlu luangkan waktu untuk merefleksikan diri kita, merenungkan pikiran dan perasaan kita. Tanyakanlah pada diri kita sendiri, apakah saya membuat generalisasi yang terlalu cepat? Ataukah apa saya memiliki cukup bukti untuk mendukung penilaian atau persangka saya terhadap sesuatu, terhadap orang lain? Nah, teknik yang kedua itu perluasan jaringan sosial. Nah, teman-teman, kita perlu berinteraksi dengan orang yang berbeda. Yang artinya begini, berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, budaya, atau pandangan yang berbeda dari kita dapat membantu memahami perspektif yang berbeda pula. Kita perlu juga belajar dari pengalaman orang lain. Artinya begini, teman-teman, kita perlu dengarkan juga cerita, pengalaman dari orang lain, sehingga kita dapat membantu memahami bagaimana dunia ini terlihat dari sudut pandang mereka, bukan hanya dari sudut pandang kita sendiri, masih ada orang lain. Nah, yang berikut, teman-teman, yang ketiga itu teknik yang ketiga itu kita cari informasi yang akurat. Yang artinya kita harus verifikasi informasi itu terlebih dahulu sebelum membentuk satu opini. Kita pastikan bahwa informasi yang kita dapatkan itu berasal dari sumber yang kredibel dan tidak biasa, yang bisa dapat kita percaya, teman-teman. Yang berikut, kita hindari berita bohong atau berita hoax. Nah, berita bohong atau hoax ini seringkali dia mempengaruhi atau memperkuat persangka kita. Makanya jadilah konsumen informasi yang kritis dan kreatif dalam mencari suatu informasi, teman-teman. Yang keempat itu latih empati. Nah, latih empati ini artinya kita bayangkan diri sendiri di posisi orang lain. Coba kita bayangkan bagaimana perasaan seseorang jika diperlakukan dengan persangka yang kurang baik. Nah, setelah itu kita latih keterampilan untuk mendengarkan lebih aktif. Nah, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita berusaha untuk dengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teknik yang kelima itu tentang pemikiran stereotip. Nah, kita perlu identifikasi terlebih dahulu stereotip. Nah, kita sadari ketika kita sedang menggunakan stereotip itu kepada orang lain, apakah itu baik atau tidak baik, apakah itu membuat mereka
terluka atau tidak terluka. Nah, setelah itu kita cari contoh yang bertentangan. Nah, kita harus carilah contoh yang bertentangan dengan stereotip yang kita miliki sendiri. Yang keenam, teknik yang keenam itu teman-teman, kita belajar dari sejarah. Nah, kenapa perlu kita belajar dari sejarah? Karena kita memahami sejarah suatu kelompok dapat membantu kita memahami akar dari persangka dan diskriminasi yang mereka alami. Makanya belajar dari sejarah itu juga perlu. Poin yang ketujuh itu kita kembangkan minat baru. Nah, kita kembangkan minat baru ini yang berarti jelajahi hobi atau minat baru. Melakukan hal-hal baru dapat membantu kita keluar dari zona nyaman yang membuat pikiran kita terhadap perspektif yang berbeda. Sehingga pikiran kita itu tidak hanya itu saja. Kita bisa tahu bahwa di dunia ini mempunyai banyak sekali pandangan-pandangan yang unik, perspektif-perspektif yang unik. Nah, yang terakhir teman-teman, teknik yang terakhir yang ke-8 itu kita berlatih toleransi. Nah, kita harus bisa terima perbedaan, yang artinya kita harus mampu menerima bahwa orang berbeda adalah hal yang wajar dalam kehidupan kita, sehari-hari dimanapun kita berada. Itu suatu hal yang wajar. Terus kita harus hindari namanya generalisasi. Kita jangan menggeneralisasi seluruh kelompok berdasarkan perilaku beberapa individu, oknum atau kelompok-kelompok tertentu saja. Nah teman-teman, kurang lebih seperti begitu penjelasan saya mengenai teknik-teknik untuk mengatasi persangka dan membangun empati dan perspektif. Nah teman-teman, terima kasih banyak, dan saya juga minta maaf apabila dalam proses penjelasan saya ini mungkin ada kata kalimat yang salah dalam pengucapan saya minta maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Selamat sore untuk kita semua, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.